Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis algoritma dengan dosen pengampu Bapak Jumanto Eskom MCS. Di sini eh, kami akan mempresentasikan terkait dengan algoritma cell sort. Oke, next. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Zakaria dengan NIM 23041300014. Saya Muhammad Dr. Iza dengan NIM 23041300022. Saya Anita Sinazara Safa dengan NIM 2304130023. Saya Davina Zaliatara dengan NIM 2304130037. Saya Hilmi Putra Nur Pratama dengan NIM 2304130043. Oke, next. Nah, di sini kami akan membahas terkait yang pertama, konsep dasar cell sort. Yang kedua, yaitu notasi algoritma cell sort. Yang ketiga, implementasi pada Python. Yang terakhir, yaitu kompleksitas algoritma. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu terdapat konsep dasar cell short. Nah, dari penjelasan yang akan saya sampaikan, harapannya mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar dari algoritma cell short itu sendiri. Nah, sebenarnya konsep dasar cell short itu ada apa aja? Yang pertama kita mengerti terlebih dahulu dari algoritma shell short. Jadi algoritma shell short ini adalah algoritma pengurutan yang merupakan perbaikan dari insertion short. Algoritma ini dinamai menurut penemunya atau penemunya itu bernama Donald Shell yang memperkenalkannya pada tahun 1959. Nah, shell short ini bekerja dengan mengurutkan elemen-elemen yang berjauhan terlebih dahulu. Kemudian, secara bertahap mengurangi jarak antara elemen yang dibandingkan. Nah, hal ini berbeda dari insertion short yang hanya mengurutkan elemen-elemen yang berdekatan. Jadi, kalau algoritma shell short itu cara kerjanya dia membandingkan elemen satu dengan elemen lainnya dengan mengutarakan gap-nya yang ada di tengah tersebut. Selanjutnya, ini terdapat Start the next visualisasi increment size. 3. Starting to sort a new subarray with 2 elements. Compare. Starting to sort a new subarray with 2 elements. Compare. Starting to sort a new subarray with 2 elements. Compare. Start the next increment size. 1. Starting to sort a new subarray with 6 elements. Compare. Compare. Swap. Compare. 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 Swap. Compare. Compare. Swap. Compare. Done sorting. Nah, ini adalah hasil dari cell short yang awalnya itu values-nya itu ada 5, 15, 9, 20, 15, sama 18. Nah, ketika di shell short yang memiliki list size-nya 6, itu nanti hasilnya akan menjadi 5, 9, 15, 15, 18, 20. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari algoritma cell sort itu sendiri. Yang pertama, lebih cepat dari insertion sort untuk ukuran besar. Cell sort itu sendiri lebih efisien daripada insertion sort pada data berukuran besar karena menggunakan teknik gap yang memungkinkan pengurutan elemen-elemen yang jauh lebih awal, mengurutkan mengurangi jumlah gerakan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu in-place sorting.
Cell sort itu sendiri merupakan algoritma in place. Artinya, tidak memerlukan ruang tambahan yang signifikan untuk menyimpan data yang diurutkan. Ini menjadikannya lebih efisien dalam penggunaan memori. Yang ketiga yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Jadi, algoritma ini relatif sederhana dan mudah diimplementasikan, membuatnya cocok untuk pemula yang ingin memahami konsep pengurutan. Kode yang tidak kompleks dan dapat disesuaikan dengan berbagai variasi gap. Oke, next. Oke, ya selanjutnya yaitu kekurangan dari algoritma cell sort. Yang pertama yaitu kompleksitas terburuk, yaitu big O n kuadrat. Cell sort dapat memiliki kompleksitas terburuk pada beberapa kasus dengan pemilihan gap yang tidak optimal, mengakibatkan performa yang menurun. Yang kedua yaitu tidak stabil. Sel sort sendiri bersifat tidak stabil sehingga tidak menjaga urutan relatif elemen dengan nilai yang sama, yang bisa merugikan jika urutan tersebut penting. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu notasi algoritma cell sort. Di sini, notasi algoritma cell sort mempunyai tujuan yaitu mahasiswa mampu memahami notasi pseudocode pada algoritma cell sort. Next, Jeff. Sebelumnya kita harus tahu pseudocode itu apa. Pseudocode itu kode sebelum dibikin program ke dalam berbagai bahasa. Nah, ini kan kita pakai bahasa pemrograman Python ya. Sebelum menggunakan Python itu kita harus merancang dulu pseudocode-nya seperti gimana. Yang pertama yaitu kita menggunakan array array yang akan diurutkan. Dan n itu yaitu panjang array. Jarak diisi dengan nilai n div 2, yaitu untuk inisialisasi jarak awal. Selama jarak lebih dari 0, itu lakukan untuk array dari jarak sampai n-1, lalu lakukan temp diisi dengan nilai array yang bertujuan untuk menyimpan elemen itu, lalu d diisi dengan array. Yang selanjutnya yaitu lakukan perbandingan dengan pergeseran elemen. Selama J lebih dari sama dengan jarak dan array J min jarak kurang dari temp, maka lakukan array J diisi dengan nilai array J min jarak yang berguna untuk menggeser elemen tersebut ke kanan. Lalu J diisi dengan nilai J min jarak. Array J diisi dengan nilai temp yang digunakan untuk menempatkan elemen pada posisi yang tepat. Jarak diisi dengan jarak div 2 digunakan untuk mengurangi jarak antar iterasi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh penjelasan dengan Python oleh Iza, silakan. Baik, selanjutnya ada implementasi cell sort menggunakan Python. Next. Next. Nah, untuk fungsi utama algoritma cell sort adalah sebagai berikut. Itu jadi menginisialisasi fungsi cell sort dengan parameter ARR atau dan n. ARR adalah list atau array yang ingin diurutkan, dan n adalah panjang atau jumlah elemen dalam array. Yang selanjutnya ada jarak. Jarak adalah elemen-elemen yang dibandingkan. Algoritma dimulai dengan jarak yang besar, yaitu setengah dari panjang array atau n division 2, dan secara bertahap dikurangi hingga menjadi 1.
Pendekatan ini membantu mengurutkan elemen-elemen yang berjauhan terlebih dahulu, yang kemudian mempermudah pengurutan elemen-elemen yang berdekatan. Yang selanjutnya ada loop while jarak lebih dari 0. Loop ini akan terus berjalan sampai jarak menjadi 0 setiap iterasi while mengurangi nilai jarak hingga 1. Selanjutnya ada loop for i in range jarak, n. Loop ini mengiterasi elemen-elemen dalam array mulai dari indeks jarak hingga akhir array ke n. Dan temp menyimpan nilai elemen ARR ke i sementara agar elemen ini bisa dibandingkan dan dipindahkan jika perlu. Selanjutnya ada loop while j lebih dari sama dengan jarak n ARR j min jarak kurang dari temp. Loop ini menggeser elemen-elemen yang sudah ada di sublist jika elemen tersebut lebih kecil dari temp. Kondisi j lebih dari sama dengan jarak memastikan bahwa kita tidak melampaui batas indeks array. ARR j min jarak kurang dari temp memastikan bahwa elemen-elemen dalam sublist tetap berada dalam urutan menurun. Karena kondisi ini mengurutkan dalam urutan menurun, maka elemen-elemen akan digeser sampai ditemukan posisi yang tepat. Selanjutnya ada menetapkan temp ke posisi yang tepat. Setelah menemukan posisi yang sesuai dalam sublist, elemen temp ditempatkan kembali ke array pada indeks ke j. Yang selanjutnya mengurangi nilai jarak. Jarak dibagi dua lagi untuk memperkecil interval antara elemen yang dibandingkan sehingga array lebih terurut secara keseluruhan. Next. Untuk contohnya ini ada dua, yaitu menggunakan inisialisasi array dan input oleh user. Contoh menggunakan inisialisasi array yaitu ada array A yang berisi 2, 4, 5, 32, 41, 1, 8, 9, 4, 0, 7, 8, 7, 4, 3, 4. Lalu N adalah length A atau panjang dari array A. Selanjutnya ada print A untuk mengoutputkan nilai array yang asli. Lalu kita panggil fungsi cell sort dengan parameter A dan N untuk menjalankan fungsi cell sort yang sudah diinisialisasi di atas. Lalu kemudian print A lagi untuk menampilkan array yang sudah diurutkan. Next. Selanjutnya ada contoh input dari user. Yang pertama, n diisi dengan inputan user yaitu jumlah data yang ingin dimasukkan oleh user. Lalu ada variabel A berbentuk array untuk menampung nilai yang akan diinputkan oleh user. Loop for i in range n dan selanjutnya ada a titik append angka itu untuk menginputkan angka yang diinputkan oleh user agar masuk ke dalam array A. Selanjutnya ada print array asli sama titik 2A, yaitu berarti untuk mengoutputkan array asli sebelum diurutkan. Selanjutnya memanggil fungsi cell sort dengan parameter A dan N untuk menjalankan fungsi cell sort yang sudah dibuat di atas. Lalu ada print array yang sudah urut dalam titik 2A, itu berarti akan menampilkan hasil array yang sudah diurutkan. Next. Next. Untuk contoh outputnya akan seperti ini. Next. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Davina. Baik, selanjutnya adalah kita membahas mengenai menjelaskan kompleksitas dan algoritma ini. Mahasiswa mampu mengetahui kompleksitas waktu dari algoritma cell sort. Selanjutnya kompleksitas waktu itu ada apa aja? Kompleksitas waktu itu ada base case, average case, sama worst case. Array yang diberikan sudah hampir terurut atau sepenuhnya terurut. Dalam situasi ini, base case ini merupakan jumlah pertukaran atau swapping dan pergeseran elemen
akan segera berkurang karena mayoritas elemen sudah berada di tempat yang benar. Akibatnya, penyortiran berlangsung lebih cepat. Nah, base case ini untuk cell sort dapat sangat bergantung pada urutan gap yang digunakan. Dalam kondisi ideal, dengan urutan gap yang sangat optimal, mungkin mendekati ON, tapi dalam praktiknya dan analisis umum, itu base case-nya ON log N. Nah, itu merupakan perkiraan yang lebih realistis untuk base case. Nah, proses base case ini yaitu dengan gap yang besar, jika array sudah hampir terurut, setiap elemen akan berada dekat dengan posisi yang benar. Sehingga saat memindahkan elemen ke posisi yang benar, tidak banyak pertukaran yang dilakukan. Nah, ketika gap mengecil dan menjadi satu, cell sort akan berfungsi seperti insertion sort. Jika array sudah terurut, proses insertion sort menjadi sangat cepat. Hanya memerlukan ON waktu untuk memverifikasi bahwa semua elemen sudah berada di tempat yang benar. Jadi kalau misalnya shell shot ini mempunyai gap yang kecil, kita menggunakan use case-nya itu ON. Tapi kalau misalnya gap-nya itu besar, kita menggunakan ON log N seperti itu. Nah, kesimpulan dari base case ini, dalam kondisi yang ideal di mana array sudah hampir terurut atau sebenarnya terurut, cell shot bisa mendekati kompleksitas waktu ON. Hal ini disebabkan oleh pengurangan jumlah pertukaran dan pergeseran yang diperlukan ketika elemen-elemen sudah berikat dengan posisi yang benar. Nah, dalam analisis praktik dengan umum, cell shot seringkali dianggap memiliki kompleksitas waktu ON log N dalam kasus terbaik, terutama dengan gap sequence yang efisien. Nah, hal ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang performa algoritma meskipun dalam kondisi terbaik dan dengan gap sequence yang sangat optimal, ON mungkin akan tercapai. Nah, selanjutnya saya Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helmi. Silahkan. Yang selanjutnya yaitu average case, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata terjadi ketika suatu program membutuhkan waktu rata-rata untuk menyelesaikan programnya. Average case pada cell sort cukup sulit untuk dianalisis secara tepat karena kompleksitas waktu sangat tergantung pada urutan jarak yang digunakan. Untuk urutan jarak rata-rata kompleksitas waktu cell sort adalah Big O n log n hingga Big O n pangkat 1,25. Ini lebih baik daripada Big O n kuadrat dari insertion sort. Namun tidak sebaik algoritma pengurutan modern seperti merge sort atau quick sort yang memiliki rata-rata kompleksitas waktu Big O n log n. Next. Yang selanjutnya yaitu urutan jarak umum dan kompleksitas waktu rata-rata. Pembagian dua atau halving sequence yaitu urutan jarak yang umum digunakan dalam implementasi dasar cell sort. Rata-rata kompleksitas waktu untuk urutan ini diperkirakan antara Big O n log kuadrat n dan Big O n pangkat 1,5. Hibert yaitu urutan jarak yang lebih baik dengan average time complexity sekitar Big O n pangkat 1,25. Yang selanjutnya yaitu sandwich, yaitu salah satu urutan jarak yang lebih baik untuk banyak data dengan kompleksitas rata-rata sekitar Big O n log n hingga Big O n pangkat 4/3. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari average case. Yang pertama yaitu urutan pembagian 2. Kompleksitas waktu rata-rata Big O n pangkat 1,25 hingga Big O n pangkat 1,5. Yang kedua yaitu urutan jarak lebih optimal. Hibert atau sandwich yaitu kompleksitas waktu rata-rata dengan Big O n log n hingga Big O n pangkat 1,25. Dengan urutan jarak yang lebih baik, cell sort menjadi cukup efisien. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Bisa dimulai.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai worst case. Worst case disebut juga dengan kondisi terburuk, di mana di dalam cell short ini berarti kondisi di mana proses pengurutan membutuhkan waktu paling lama. Nah, kasus ini terjadi ketika data yang akan diurutkan sudah dalam urutan terbalik sempurna. Misalkan kita memiliki array yaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kan urutannya itu descending. Terus kita mau mengubahnya secara ascending. Nah, jadi setiap pas pada cell short akan melakukan perbandingan dan pertukaran. Namun karena data sudah terurut terbalik, setiap perbandingan akan menghasilkan pertukaran. Ini akan terus berulang hingga semua elemen berada pada posisi yang benar, namun dengan jumlah perbandingan dan pertukaran yang sangat banyak. Next. Selanjutnya, mengapa disebut worst case? Yang pertama, banyaknya perbandingan. Ketika data sudah terurut secara terbalik, setiap perbandingan yang dilakukan algoritma akan menghasilkan pertukaran. Nah, ini berarti algoritma akan melakukan perbandingan dan pertukaran sebanyak mungkin kali, sehingga waktu eksekusi menjadi lebih lama. Next. Yang kedua yaitu efisiensi yang menurun. Keunggulan shell short yang biasanya cepat karena membandingkan elemen yang jauh jaraknya menjadi kurang efektif pada data yang sudah terurut terbalik. Algoritma akan lebih sering melakukan perbandingan pada elemen-elemen yang berdekatan, mirip dengan insertion short pada pas terakhir. Next. Selanjutnya di sini ada solusi dari worst case. Yang pertama, pilihan gap. Efisiensi cell short sangat bergantung pada urutan gap yang digunakan. Pemilihan gap yang tepat dapat mengurangi jumlah perbandingan dan pertukaran, bahkan pada kasus terburuk. Yang kedua yaitu algoritma hibrida. Dalam beberapa kasus, menggabungkan cell short dengan algoritma pengurutan lainnya dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Next. Nah, kesimpulan dari worst case, meski dalam kondisi terburuk atau worst case, shell short bisa memakan waktu lebih lama. Pilihan gap yang lebih pintar bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan. Meskipun tidak secepat algoritma seperti merge sort atau quick sort, cell short biasanya lebih cepat dari insertion short dan bekerja cukup baik dalam banyak situasi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.